Keberadaan kerajaan Majapahit yang berdiri mulai abad 13 dan berakhir pada abad 15 Masehi tentu tidak terlepas dari kerajaan Singosari yang pernah berjaya pada era sebelumnya. Kerajaan terkuat di Pulau Jawa pada masanya ini pernah diakui Kekaisaran Mongolia di bawah kekuasaan Kublai Khan, cucu dari Genghis Khan. Penguasa dinasti Yuan ini pernah mengirim utusan yang bernama Meng Qi ke Singosari untuk menuntut upeti. Sebagai Raja Singosari, Kertanegara tentu menolak keras untuk membayar upeti kepada Mongolia. Bahkan ia mempermalukan utusan tersebut dengan merusak wajahnya dan memotong telinganya. Mendengar kabar tersebut, Kublai Khan marah, lalu memberangkatkan pasukan Tartar untuk melakukan ekspedisi besar ke Pulau Jawa pada tahun 1293 dengan tujuan penaklukan Singosari. Kisah kebesaran kerajaan Singosari ini tentu tidak terlepas dari sejumlah bangunan yang kini masih banyak kita lihat di daerah Malang dan sekitarnya. Sejumlah prasasti keberadaan Singosari pun masih banyak ditemukan, bahkan berada di luar Kabupaten Malang. Seperti halnya prasasti batu yang ditemukan Belanda di Dusun Rejoso, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto. Batu prasasti ini diperkirakan peninggalan kerajaan Singosari yang dibuat pada tahun 1275 Masehi. Pada bidang datar batu andesit yang menghadap ke utara ini terdapat pahatan berupa tulisan menggunakan huruf Jawa kuno. Merujuk pada tulisan pada batu tersebut, prasasti ini dibuat pada tahun 1197 Saka atau sekitar tahun 1275 Masehi. Kalau ini menerangkan apa, Bang? Ini yang kita tahu, ini yang nggak kebaca ya. Nah, yang ini kita kebaca angka tahun nih. Ini satu, iki ada iki nih 9, 97 masa Kertanegara. Kalau Masehinya di 1197 ditambah 78. Ini 1297. Jadi bagian dari kerajaan Singosari. Jadi Gresik sampai Surabaya, Mojokerto dikuasai menjadi daerah kekuasaannya Singosari. Seperti prasasti ini ada Sima, cuma kalau dia memang dia bukan bentuk utuh gitu ya, bentuk prasasti yang seperti kayak gunungan wayang. Dia lebih kepada peringatan kejadian tertentu begitu di sini. Kalau pelafalannya ini pakai huruf apa? Ini pakai Jawa kuno ya. Bukan Ya. Sanskerta ya? Bukan. Tapi yang kebaca cuman angka tahun. Angka tahun karena ini sudah mengalami kehausan. Nah, ini sendiri sudah didata oleh Belanda di OD ya, Oudtshoorn, laporan kepurbakalaan Belanda tahun 30-an. Nah, terus kemudian penanganannya ini sudah ditangani oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Jawa Timur. Pemilik lahan ini dimasukkan sebagai juru pelihara. Ya, di sini. Melihat kondisinya agak memprihatinkan, nanti kami akan segera melakukan koordinasi ke Dinas Provinsi Jawa Timur untuk melaporkan ada tindakan-tindakan nyata begitu ya, seperti dikasih cungkup begitu sehingga tidak mengalami kehausan semakin parah. Ini kan sebenarnya sudah haus. Nah, takutnya nanti angka tahunnya juga sudah tidak terbaca lagi. Ya. Prasasti biasanya identik dengan penetapan suatu daerah oleh raja sebagai daerah perdikan atau sima atau bebas pajak begitu ya. Dan biasanya tidak jauh dari prasasti juga ada bangunan suci
Jadi bebas pajak itu sendiri untuk digunakan nanti hasil dari pajak itu untuk merawat bangunan suci. Nah, sayang sekali memang ini sudah kita tidak bisa baca lagi, sehingga yang nampak yang bisa diidentifikasi hanya angka tahun, sehingga kita tidak bisa menjelaskan untuk prasasti ini fungsinya untuk apa begitu pada masa Kertanegara. Tidak diketahui secara pasti dasar dan maksud pembuatan prasasti tersebut. Namun diperkirakan pembuatan prasasti biasanya dilakukan ketika wilayah kekuasaan di luar ibu kota sedang terjadi bencana alam atau pemberian tanah berdikan kepada orang yang sangat berjasa. Jika merujuk angka tahun pembuatan prasasti tersebut, saat itu kerajaan Singosari mencapai kejayaannya di bawah pemerintahan Raja Kertanegara. Menurut versi Serat Pararaton, ia merupakan putra dari Wisnuwardana dan cucu dari Tunggul Ametung. Wilayah kerajaan Singosari kala itu mencakup semua pulau Jawa. Bahkan di tahun 1275 Masehi, Singosari melakukan ekspansi secara besar-besaran dengan menyerang kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Ekspansi ini dikenal dengan Ekspedisi Melayu.